Selamat pagi teman-teman sekalian, follower yang setia. Jumpa lagi. Kali ini seperti biasa menjawab pertanyaan dari salah satu followers. Oh sebentar, saya buka dulu ya. Selamat pagi semuanya dalam keadaan sehat ya. Menjawab pertanyaan follower berkata bahwa begini. Apakah vitamin D ini menyebabkan cytokine storm? Atau bahkan memperburuk kondisi cytokine storm ini? Jadi setiap kali ada statement atau pertanyaan negatif tentang vitamin D, prinsipnya adalah I will stand up and speak out. Oke? Jadi pertama-tama kita bahas dulu ya, cytokine itu apa sih sebenarnya? Cytokine itu disebutkan adalah regulator dari respons kita, immune response kita terhadap proses radang, infeksi, dan trauma, ya. Jadi ini adalah fungsi daripada sel-sel imun kita, ya. Pada prinsipnya sitokain itu apa dulu? Itu berasal dari kata Latin sitos dan kinos. Sitos itu sel, kinos itu movement, pergerakan. Jadi ini ada pergerakan sel yang dimulai kalau ada benda asing, ada musuh yang masuk dideteksi, maka muncullah dari sel-sel imun kita reaksi yang terbentuklah yang kita sebut sitokain. Sitokin ini ada dua sebenarnya ya. Jadi ada dua jenis. Ada pro-inflammatory. Jadi yang kedua adalah anti-inflammatory. Jadi ada the good and the bad guy. Jadi nggak semua sitokin ini jelek ya. Tapi dapat nama jelek karena adanya istilah cytokine storm. Ya. Jadi produksi pro-inflammatory sitokin yang berlebihan inilah yang kita sebut sebagai cytokine storm atau badai sitokin. Sedangkan diingat bahwa ada anti-inflammatory cytokine. Nah ini justru mendorong ke arah terjadinya kesembuhan ya. Mari kita bahas dulu fungsi vitamin D dalam immune response. Imunitas manusia itu ada 3 ya. 1 local barrier, 2 innate immunity, dan 3 acquired atau adaptive immunity nama lainnya. Nah apa itu disebut local barrier? Itu adalah pertahanan integritas daripada kulit, membran mukosa. Apa itu sih membran mukosa? Itu selaput lendir. Kan tubuh kita ini tidak semua ditutupi kulit. Misalnya lubang-lubang ini, lubang mulut kita itu semua dilapisi oleh mukosa, lendir, selaput lendir ya. Dan juga local barrier ini berkaitan dengan mukus lendir yang dihasilkan. Yang kedua adalah innate immunity. Apa ini? Ini adalah imunitas kita bawaan sejak lahir ya. Ini terdiri dari fungsi sel-sel imun yang bisa membunuh langsung bakteri, virus maupun jamur. Jadi ini sel-sel imun kita adalah makrofag, makrofagus, dan monosit ya. Kemudian yang ketiga tadi saya sebut adalah adaptive atau acquired immunity. Ini imunitas yang kita dapat ya. Dari mana kita dapat ini? Adalah terhadap expose atau paparan terhadap infeksi atau diberikan secara sengaja itu dalam bentuk vaksin ya. Jadi ada memori di sini terhadap paparan sebelumnya sehingga pada saat ada serangan dari luar tubuh kita mengenali dari memorinya sehingga bisa bergerak untuk membunuh melawan serangan ini. Ini pada dasarnya adalah fungsi dari limfosit T dan B, T and B lymphocyte ya. Vitamin D berfungsi ternyata di ketiga fungsi imunitas yang saya sebut tadi. Jadi di local barriers dia tighten the junctions of the cells. Jadi mempererat hubungan antara sel-sel itu sehingga tidak ada celah tempat masuknya virus ya. Jadi mempertahankan integritas dari mucous membrane, selaput lendir kita. Itu adalah misalnya pada saluran pernapasan dalam hal COVID itu saluran pernapasan yang diserang, bisa masuk dengan gampang. Yang kemudian kedua adalah innate immunity, imunitas yang kita bawa. Ini merangsang produksi CAMP, cathelicidin antimicrobial peptide. Dan juga defensin. Ini seperti antimikroba alamiah, natural antimicrobial, diproduksi oleh sel-sel imun. Ini membantu membunuh virus, bakteri, dan jamur.
Yang ketiga, yang terakhir adalah acquired atau adaptive immunity. Ini adalah fungsi daripada T and B limfosit T dan B. Dan vitamin D langsung meregulasi fungsi ini. Ya, jadi cytokine storm ini menyebabkan terjadinya kondisi fatal pada pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Ini sebenarnya disebabkan oleh produksi yang berlebihan dari cytokine yang jahat, cytokine pro-inflammatory. Nah, fungsi vitamin D di sini adalah dua, yaitu menurunkan produksi pro-inflammatory cytokine, jadi menurunkan sitokin yang jahat ini, tetapi meningkatkan produksi the good cytokine, yaitu yang anti-inflammatory. Karena dengan ditingkatkannya produksi good cytokine ini justru mendorong ke arah kesembuhan. Jadi kesimpulan yang saya bisa tarik adalah vitamin D tidak menyebabkan cytokine storm, justru melindungi terhadap cytokine storm. Contoh saja, kita jangan naif ya. Bisa saja walaupun vitamin D Anda tinggi, bisa saja Anda terkena cytokine storm. Misalnya seperti tokoh terkenal yang baru belakangan lah. Anda tahu maksud saya siapa? Dia katanya hampir gawat, kritis karena terkena COVID-19, kemudian masuk ke kondisi badai sitokin ini. Tapi ternyata tertolong ya, tidak sampai fatal. Tentu ada banyak faktor di sini ya. Tapi ingat, karena vitamin D-nya tinggi, maka dia terlindung dari kondisi fatal akibat cytokine storm ya. Ingat, beliau ini tidak divaksin saat itu. Makanya saya bilang, selain vitamin D tentu banyak faktor lain. Maka ikutilah program dari pemerintah ya, vaksinlah. Karena saya juga akan membuat perbedaan antara 2 kali vaksin imunitasnya bagaimana dan vaksin booster setelah ketiga imunitasnya bagaimana. Ya, sampai jumpa di video lain. Semoga video ini ada manfaatnya menjawab pertanyaan yang ya katakan seperti mengkambing hitamkan vitamin D. Vitamin D selalu menolong kita dalam segala hal. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Pamit.